Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nabila Fahmi dengan NIM 241120101. Saya akan mempresentasikan tugas saya dalam bentuk video, yaitu peran protein dalam pathway apoptosis. Di sini saya memilih protein Bugs dalam jalur apoptosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan regulasi ekspresi gen dan proses transkripsinya, perannya, dan interaksi Bugs dengan protein lain dalam mempengaruhi jalur apoptosis berdasarkan pemahaman saya. Sebelum memasuki pembahasan gen Bugs dalam jalur apoptosis, saya akan menjelaskan apoptosis sendiri. Jadi, apa sih apoptosis itu? Apoptosis merupakan mekanisme bunuh diri sel yang diatur secara genetik, dipicu oleh adanya sinyal intrinsik atau ekstrinsik, dan dieksekusikan melalui aktivasi kaspase tanpa menyebabkan kerusakan inflamasi di dalam sel. Apoptosis dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Nah, jalur intrinsik sendiri itu merupakan jalur yang ada di dalam mitokondria yang dipicu oleh adanya kerusakan DNA, stres oksidatif, atau sinyal internal sel. Nah, yang kedua yaitu jalur ekstrinsik itu dipicu oleh adanya aktivasi reseptor permukaan sel seperti FAS atau TNF reseptor. Protein Bugs sendiri itu merupakan anggota keluarga BCL2 yang bersifat apoptosis dan berperan dalam jalur apoptosis intrinsik. Nah, Bugs sendiri itu berada di dalam sitosol dalam bentuk yang inaktif dan setelah diaktifkan, maka Bugs akan mengalami perubahan struktur serta berpindah ke membran mitokondria. Setelah Bugs ini mengalami perubahan struktur, maka Bugs akan membentuk pori-pori dan melepaskan sitokrom C ke dalam sitosol. Nah, sitokrom C ini dia akan mengaktifkan APAP1 dan kapase 9 dan ia akan meluncurkan kaskade kaspase yang mengeksekusi kematian sel selanjutnya. Next adalah regulasi ekspresi gen Bugs. Nah, ekspresi gen Bugs ini diatur oleh faktor-faktor transkripsi atau protein pengikat DNA yang mengendalikan ekspresi gen. Nah, salah satu faktor transkripsi tersebut adalah P53. Nah, P53 ini merupakan protein supresor tumor yang aktif ketika sel itu mengalami kerusakan DNA atau stres lainnya. P53 sendiri ini dia berperan sebagai sinyal bahaya. Jadi ketika DNA sel rusak, maka P53 akan mengaktifkan gen-gennya, yaitu gen proapoptosis untuk memicu jalur kematian sel yang terprogram. Setelah gen-gen Bugs ini diaktifkan di dalam inti sel, maka langkah selanjutnya adalah menyalin kode genetik menjadi protein Bugs, yaitu melibatkan proses transkripsi, translasi, dan juga pasca translasi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu proses tersebut. Pada proses transkripsi, enzim RNA polimerase 2 akan menempel pada promotor-promotor gen Bugs di DNA dan akan mensintesis molekul mRNA sesuai urutan basa DNA pada template gen tersebut. Pada proses ini, hanya bagian DNA yang tertulis ekson saja yang disalin dan bagian intron itu di splicing atau dipotong. Hasil akhir proses transkripsi ini merupakan mRNA yang sudah matang. Nah, mRNA yang sudah matang ini merupakan proses hasil dari modifikasi penambahan cap di ujung 5 dan ekor poli A di ujung 3 sehingga menjadi mRNA yang matang. Setelah hasil akhir proses transkripsi tadi mRNA, maka mRNA ini yang sudah matang dibawa ke dalam sitoplasma dan di sitoplasma ribosom ini akan membaca kode-kode pada mRNA dan merangkai asam-asam amino menjadi rantai polipeptida Bugs. Nah, pada setiap 3 basa mRNA atau pada setiap tiga pasangan kodon, maka akan menentukan jenis asam amino yang dibawa oleh tRNA.
Rangkaian asam amino yang baru dirangkai selanjutnya akan membentuk struktur tiga dimensi yang berfungsi sebagai protein Bax. Nah, modifikasi pasca translasi ini itu seperti fosforilisasi. Dia bisa terjadi untuk mengatur aktivasi protein Bax. Bax sendiri itu memiliki banyak sekali peran pada jalur apoptosis. Yang pertama adalah sinyal stres atau kerusakan. Nah, ketika sel ini menerima sinyal untuk mati, misalnya kerusakan DNA, radiasi, atau stres, maka jumlah protein Bax sendiri itu akan meningkat. Nah, jika jumlah Bax ini akan berlebihan, maka Bax akan mulai aktif untuk membentuk dimer atau oligomer. Dan yang kedua adalah oligomerisasi Bax. Nah, Bax itu akan membentuk pori pada membran mitokondria dengan bekerja sama pada protein Bax. Dan yang ketiga adalah pelepasan sitokrom C. Pelepasan ini akan memungkinkan protein sitokrom C dan faktor proapoptosis lainnya bocor ke dalam sitosol, maka sitokrom C ini kemudian bergabung dengan protein adaptor APOP1 dan procaspase 9 yang akan membentuk apoptosoma. Yang terakhir, peran Bax dalam jalur apoptosis adalah mengaktifasi kaskade dan kaspase. Nah, kaspase-kaspase ini dia akan memotong berbagai substrat seluler dan akan memicu karakteristik apoptosis seperti fragmentasi DNA dan pengecilan sel. Di dalam jalur apoptosis, Bax sendiri itu akan berinteraksi dengan protein lainnya dalam keluarga BCL2 serta dengan struktur mitokondria. Nah, yang pertama, Bax BCL2. Bax BCL2 ini, rasio Bax BCL2 ini akan menentukan kecenderungan sel untuk mati atau bertahan. Dan yang kedua, Bax-Bak. Nah, Bax dan Bak ini dapat saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk pori-pori mitokondria. Yang terakhir adalah Bax mitokondria. Bax sendiri ini akan berkaitan dengan membran mitokondria dan membentuk kanal permeabel. Maka akibatnya permeabilitas membran akan berubah drastis, sehingga akan memicu pelepasan sitokrom C dan molekul pro-apoptotik lainnya. Kesimpulan secara ringkasnya adalah protein Bax sendiri itu merupakan pengatur utama apoptosis pada jalur mitokondria. Nah, ekspresi gennya ini diatur oleh faktor transkripsi seperti P53. Nah, gen Bax sendiri ini ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu diterjemahkan menjadi protein yang selanjutnya akan bereaksi sebagai eksekutor apoptosis dengan membentuk pori-pori di mitokondria. Interaksi antara Bax dan anggota BCL2 itu akan menentukan apakah sel akan hidup dan atau mati. Saya mengambil beberapa referensi dari jurnal ilmiah seperti yang tertera di sini. Sekian sedikit penjelasan yang sudah saya paparkan. Terima kasih sudah